Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi anwa'il adatil mukhtalifah wa lidzalika awjaba'ina al-ukhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah. Tiada kata yang paling afdol kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa hidup menghirup udara segar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala serta menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus-menerus sampai bertahun-tahun. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita akan semangat dan kegigihan yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Beliau akan rela menempuh jarak sejauh manapun dan sampai kapanpun itu, asalkan tujuan beliau dapat tercapai. Ini merupakan sebuah contoh nyata yang sangat patut untuk kita teladani, apalagi sebagai seorang pemuda. Bagaimana kita semangat, tidak pantang menyerah ketika kita memiliki sebuah tujuan dalam diri kita. Hadirin wal hadirat, sebagai pemuda Islam, tentunya kita harus mencintai tanah air kita, karena masa depan suatu bangsa berada di tangan dan genggaman pemudanya. Bahkan Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peranan yang dimiliki pemuda dalam suatu tatanan masyarakat yang ada. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Sayyidina Umar pernah berkata, seandainya tidak ada cinta kepada tanah air, maka hancurlah negara, dan dengan cinta akan tanah air, maka jayalah negara. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya ketika kita mencintai suatu negara, mencintai sesuatu, jelas kita akan rela berkorban dan melakukan apapun demi apa yang kita cintai tersebut. Tapi yang jelas, kecintaan kita kepada tanah air ini tidak akan melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus mencintai negara kita dan berusaha menjaganya. Bahkan jika kita melihat kepada sejarah kita sebelumnya, bagaimana bentuk perjuangan dan pengorbanan para pendahulu-pendahulu kita demi merebut kejayaan negara kita yang diinjak-injak, yang pada awalnya hanya bermodal pengruncing, kemudian berani melawan penjajah yang memiliki persenjataan lebih baik seperti senapan api. Jika kita pikir sejenak, orang mana yang mau berperang jika dari senjata saja sudah kalah? Namun karena kecintaan kepada tanah air kita, mereka rela menumpahkan darah, bahkan rela memberikan nyawanya demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, dengan semangat juang, dengan dilandasi cinta akan negaranya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pahlawan kita berhasil mengibarkan kembali bendera negara Indonesia
dan memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia pula. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi para pemuda dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, negara kita sudah tidak lagi berperang melawan tentara penjajah, dan tentunya tidak lagi menumpahkan darah dan merelakan nyawa demi Indonesia. Tentu, jawabannya adalah dengan mematuhi aturan dan norma kehidupan, menjauhi segala perbuatan-perbuatan negatif ataupun memupuk tali ukhuwah, rasa persatuan, kesatuan, dan persaudaraan di antara sesama warga Indonesia. Jangan sampai sebagai pemuda kita mudah diprovokasi, mudah dipecah belah oleh keadaan, sehingga kita tidak dapat berpikir terhadap dampak kepada diri kita, lingkungan, dan negara kita ke depannya. Di sisi lain, hal yang bisa kita lakukan sebagai perealisasian peran kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ialah dengan fardiyatul faradiyah. Sebagai pemuda, kita harus senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Dan dengan ilmu kita bisa mendapatkan berbagai hal. Dengan ilmu kita bisa menghendaki dunia terlebih kepada akhirat. Dengan ilmu kita bisa menganalisa, berpikir, dan memperhatikan hal-hal yang ada dalam lingkungan sehari-hari kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing, kita tidak mudah termakan oleh hal-hal yang bersifat negatif dalam lingkungan kita. Sebagai kesimpulan, marilah kita semua terlebih kepada sebagai generasi penerus bangsa untuk senantiasa mempelajari ilmu, baik ilmu umum terlebih pada ilmu agama. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan kita menjadi pribadi, lingkungan, dan negara yang baik lagi, insya Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.